Dalam kitab Ilmu Tarbiyah wa Ta'lim ada dikenal at-tariqatul istiqra'iyah dan at-tariqatut tatbiqiyah. Ada metode induktif dan metode deduktif. Al-istiqra'iyah itu induktif apa deduktif? Yakni minal khas ilal am, minal amsilah ilal qawam. Nah, at-tariqatut tatbiqiyah itu kebalikannya, minal am ilal khas, deduktif. Maka yang nomor 29 ini ijmal Rasulullah adalah istiqra'iyah am tatbiqiyah? Tatbiqiyah. Nah, minal am ilal khas. Jadi Rasulullah memberikan gambaran umum terlebih dahulu, lalu dijabarkan, dirinci sehingga awdah, lebih jelas, lebih kena, lebih melekat di dalam ingatan dan pemahaman. Tapi dua metode ini ada kekhasannya. At-tariqatul istiqra'iyah salihatun li sigharil atfal. Metode induktif itu lebih cocok untuk kanak-kanak ya, bocah, untuk kanak, untuk bocah ya. Mengapa? Karena anak-anak tentunya masih belum bisa mengumpulkan sebuah nilai-nilai yang umum ya, karena memang fitrahnya anak-anak itu bermula dari sesuatu yang mahsus. Apa mahsus itu? Yang dapat ditangkap oleh indra gunawan. Indra bekti. Mengapa? Karena anak itu sesuai dengan fitrah manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ya, la ta'lamuna syai'an. Ketika dilahirkan itu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka Allah fungsikan yang pertama ternyata fungsi apa? Pendengaran. Sama. Tiap bayi mendengar dan belum melihat. Dalam kitab ilmu tarbiyah katanya berapa hari dapat melihat? Ba'da usbu'aini, setelah 2 pekan. Nah, ini yang bumil ini, yang ibu-ibu sedang hamil, nanti cocokkan. Nanti pertama keluar nangis. Nah, untuk tes penglihatan coba ini kan benda di hadapannya. Ada gerak nggak matanya? Kalau belum ada respon berarti memang itu belum difungsikan. Nah, saya mencerna ini, ya Allah, itulah Rahman dan Rahim ya Allah ya. Kita pernah nggak masuk di kamar gelap? Nah, dulu tuh tukang afdruk foto. Yang ketawa berarti orang jadul berarti. Yang nggak ketawa berarti orang modern, milenial. Yang Pak Fidit pasti ketawa tadi orang kolonial ya. Dulu kalau mau mencetak foto itu ada tukang afdruk foto. Itunya gitu kan? Adanya di pinggir jalan seperti orang jual rokok, kios rokok. Nah, pasti ada lampu patromak. Nah, ya, yang nggak ketawa berarti orang
milenial. Yang ingat ingat Patromak berarti kolonial gitu, ya kan? Kolonial. Kalau dulu saya ingat si Fawas itu ya apa itu Pak Loma, Pak Loma, Pak Loma, ya. Patromak Pak Loma, ya. Masih tahu dia, masih tahu Pak Loma, ya kan? Nah itu dia masuk ruang gelap kan, ada kain hitam biasanya itu kan, dia masuk kepalanya itu ke itu nggak tahu saya itu diapain itu gitu kan. Jadi itu dulu kan foto kan pakai klise ya. Nah, anak sekarang nggak tahu klise lagi, ya kan? Klise itu apa sih? Roll yang apa namanya? Fuji film. Hanya 36 apa? Ya. A36 apa? 24 ya. Ini sedikit mengenang tempoe, doeloe, ya kan? Kan dulu kalau beli itu kan beli itu ya kan? Bahasanya beli apa sih namanya apa sih itu? Film dibuka, masukkan terus itu kadang kalau nggak nyangkol kita udah brak gitu, lah ternyata nggak gerak itu kan, hilang momennya itu, ya kan? Dikiranya kita cekrek gitu kan, pas dibuka ya itu nggak mutar ya kan? Kan itu ada cangkolannya itu kan ada lubang-lubangnya itu kan, harus tepat itu. Wah ini luar biasa ya, sudah jadi barang langka ya. Nah itu si film itu kita nggak bisa membuka sendiri, harus pergi ke Fuji Film. Dulu Fuji Film itu merek ya, cuman karena jadi salah kaprah jadi Fuji Film. Padahal bukan Fuji Film aja kan, ada Kodak, ada apa mereknya kan. Nah, itu oleh dia ada mesinnya kan, ada mesinnya tuh, ada mesinnya kayak mesin fotokopi itu. Saya masih membayangkan yang dulu gitu ya. Nah itu nunggu kita itu kan, lama nunggu itu untuk diurai dari film itu menjadi klise dulu, menjadi klise. Nah klisenya itu diwadahin plastiknya sudah ada soft-softnya gitu kan, berbaris itu. Kalau 36 ya per 5 itu kan, 5 kali berapa gitu kan. Nah kadang ada yang gosong, ada yang jelas gitu ya, tergantung. Nah itu untuk dicetak kalau di Fuji Film kan mahal, kalau yang berwarna. Nah yang hitam putih itu di tukang afdruk itu ya kan, yang di kios kecil itu ada patromaknya itu. Nah itu dia pasti ada baskom tuh, nanti dia digoyang-goyang gitu kan. Nah jadilah pas foto ukuran 4x6, 3x4 ya kan. Nah itu seperti itu. Loh apa hubungannya dengan tukang afdruk itu? Maksudnya ke kamar gelap, orang dari kamar gelap lama langsung kemudian keluar kena matahari, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mata sangat sakit sekali. Kita pernah mengalami itu. Pernah kalau di Saudi atau di yang lagi terang itu kan, yang gelap kita menghindar begitu ini, sakit sekali mata. 9 bulan kurang lebih 10 hari bayi ada di dalam rahim ibu. Lalu ketika dilahirkan, kalau fungsi matanya langsung itu kira-kira bagaimana? Kurang lebih pemikiran saya begitu, kurang lebih, maka akan menjadikan sakit sekali, ya kan? Kena cahaya lampu ya di rumah sakit itu kan, ada ini menyakitkan. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Pelan-pelan kornea ya, namanya kornea ya. Kornea apa ini? Namanya kornea. Kornea. Ini yang biji mata itu namanya kornea kan? Nah itu difungsikan pelan-pelan sehingga dalam tempo antara 1 sampai 14 hari itu berfungsi. Tuh ya, itu luar biasa itu. Nah setelah itu baru afidah. Afidah itu apa? Fuad. Loh bukan di sini. Nah makanya pasti orang pikir dong.
Pikir dong. Ada nggak ya? Pikir dong. Pikir dong. Makanya mikir gitu kan. Padahal pikiran itu bermula dari mana? Dari sini. Minal fuad, minal afidah. Ini makanya dalam risalah Al-Qushairi, Risalah Al-Qushairiyah itu ada 7 lapisan di sini. 7 lapisan itu kitab tasawuf, Risalah Qushairiyah. Itu ibaratnya basol. Apa basol? Bawang. Bawang itu kan ada pertama kulit apa? Kulit ari ya. Buka. Kemudian lapis lagi gitu kan? Itu ibarat bawang. Itu hati itu ada 7 lapisan. Nah itu sampai ke Sirrul Asror. Kalau Risalah Qushairiyah itu di situ ada salah satu lapisan untuk berpikir. Jadi ini sensor ini. Ini kan namanya apa namanya kalau dalam komputer ini apa nih? Memori kan? Memori itu untuk menyimpan kan? Yang menggerakkannya apa? Prosesor. Iya, di komputer gitu kan? Saya pura-pura paham aja, padahal gaptek saya. Mana prosesor, betul itu? Itu prosesor, itu fuadnya itu. Dari fuad disimpan ke memori di sini. Tapi karena ini dia akan dikatakan otak, makanya udah kadung mikir dong, bukan di sini. Padahal coba kita dari sensor melihat kan langsung di sini dulu kan, sebelum diproses di sini dulu ini, ya kan, proses berpikirnya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu tolong ini dan calon bapak-bapak ini, kalau ada anak lihat ada anak di mejanya ditarik gini, gitu kan. Lalu yang semua yang ada di meja itu toples makanan, apa namanya itu, toples lebaran tuh apa? Nastar apa itu, bubrang gitu kan, bubrang itu jatuh, gelasnya pecah itu, langsung Nah pertanyaan yang gila itu siapa? Yang gila itu siapa? Yang itu yang nyalahin itu gila, ya kan? Orang tuanya tidak tahu pendidikan. Mengapa? Anak itu dalam proses ingin tahu fuadnya sedang diasah, ya, sedang diasah fuadnya itu. Dia belum main. Memang kan tadi pendengaran dulu, baru penglihatan, baru fuad. Fuad itu lama. Berapa coba? Anak sampai tahu mumayyiz itu berapa? Umur berapa mumayyiz itu? Makanya dalam fikih mumayyiz dihukumi enggak? Ghairu mumayyiz itu dihukumi enggak? Belum. Yang dihukumi sudah mumayyiz, yang mengerti hak dan batil, yang sudah tidak tarik-tarik meja lagi. Gitu. Iya kan? Ghairu mukallaf. Berapa? Sampai berapa? Anak yang ini aja masih suka keliru, ya wajar. Mengapa? Karena belum sempurna fuadnya. Bayi setahun, ya, apapun yang ada di hadapannya diapakan? Selalu dijilat. Dalam rangka apa dia? Dalam rangka apa? Ingin tahu. Melalui apa? Indra apanya? Rasa. Jadi bukan si bayi itu jorok, bukan si bayi itu. Memang fitrahnya dia diilhami oleh Allah supaya mengetahui itu melalui apa? Setelah dia lihat, dia raih dan dia rasakan. Nah, maka orang tuanya lah, ayah ibunya yang harus jadikan apa yang ada di depannya pastikan aman. Pastikan aman, ya. Mohon maaf kalau ada kucing, diapain sama dia? Dia tetap dipegang ini, dia ingin tahu.
Makanya yang harus sehat itu siapanya? Orang tuanya. Ya. Sediakan atau pastikan yang ada di hadapannya adalah aman. Termasuk kalau ada pisau, dia tahu nggak? Nggak tahu, pasti dia gunakan. Ada api, ada apa? Nggak tahu, ya kan? Itu akan dia ini, maka itu tadi kembali karena prinsip manusia itu belajar minal mahsus, dari suatu yang dapat ditangkap oleh indera. Kata kejadiannya manusia itu begitu belajarnya. Maka kembali kepada thoriqah istiqraiyah itu bermula minal khos ilal am, dari sesuatu yang khusus menuju ke yang umum, yang global tadi itu. Karena memang fitrah manusia itu dari kecilnya seperti itu. Nah, oleh karena itu metode tadi itu, metode induktif cocok untuk anak. Nah, sekarang ini metode ini yang diajarkan Rasulullah adalah deduktif. Untuk siapa ini? Likibarit talamid. Coba audiensnya Rasulullah siapa tadi itu? Sahabat, udah tua-tua. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ada kan sahabat Umar di sini tadi kan? Ada komennya kan? Lah, tuaan siapa sahabat Umar dan Nabi? Hampir sebaya mungkin ya. Kalau sahabat Abu Bakar kan lebih tua ya. Lebih tua. Iya kan? Nah, hampir sebaya. Iya kan? Nah, audiensnya nih kenapa cocok untuk kibarut talamiz, untuk murid-murid yang dewasa? Karena yang sudah dewasa itu sudah mampu mengumpulkan informasi. Tuh. Ya, sudah kuat. Maka kelebihan teori ini, ijmaluhu ini, tatbikiyah, adalah metode yang cepat dibanding metode yang induktif atau istiqraiyah. Lebih cepat ini. Karena apa? To the point. Langsung. Kalau tadi dirinci dulu kan? Dirinci. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Rinci. Nanti kan ujungnya ke yang global. Lama kan? Tapi kalau ini to the point. Nah, baru setelah ya, kayak tadi Pak Usni alaihi khair. Itu kan masih apa namanya? Yang mana yang wajabatnya apa yang khairnya itu? Yang wajabatnya itu yang ijma. Wajabat itu masih ijma, masih global. Maksudnya wajabat apanya kan gitu ya. Baru kalau khair ya ilal jannah, idza syarr ya ilal nar kan gitu ya. Nah, antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard, itu juga ijma gitu ya. Jadi ini metode tatbiqiyah, metode deduktif yang cocok untuk orang dewasa. Mengajar sejarah pakai induktif apa deduktif? Iya. Pakai induktif apa deduktif ngajar sejarah? Ya deduktif dong, ya. Kalau induktif terlalu lama sekali. Apa contohnya? Hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan sebuah informasi umum. Nah, baru dirinci kan gitu. Ya, mengajarnya dari situ. Kalau dari yang ini, waduh berat. Tapi ngajar nahwu, al-mubtada wa khabar, minal khos ilal am, induktif, minal amsilah ilal qawaid. Alfiyah itu deduktif, sudah mateng baru di. Nah, kalau nahwu wadih induktif. Makanya kalau santri salafiyah itu dalam, karena dia sudah tahu teorinya, lalu dia hafalkan, baru dipahami gitu kan, jadi dalam. Nah, tapi kalau santri modern itu luas sifatnya. Mengapa? Karena dia diberikan
contoh-contoh aplikasinya dulu baru teorinya. Yang paling baik dua dikolaborasikan antara salafiyah dan asriyah, ya dalam ya luas. Jadi kita nggak usah lagi debatable mana asalnya, udah dua-duanya lah, Gontor dan Lirboyo, Gontor dan apa namanya yang ahli itu apa namanya Sidogiri itu digabungkan, top mar potop sudah ya, gitu ya. Nah, itu metode yang tadi itu ijmal, itu adalah metode deduktif atau at-thariqatut tatbiqiyah. Di antara faidahnya audah wa amkan fi hifdhihi wa fahmi, dan lebih cepat daripada induktif. Nah, luar biasa ini. Makanya yang amaliyah-amaliyah di kampung itu kadang kan oleh orang-orang sekarang itu suka dipertanyakan atau di apa namanya, ya begitulah, dipertanyakan mana dasarnya, padahal ini nih ya, padahal ini jelas. Ini rawahu siapa ini? Bukhari, la ilaha illallah, rawahu Bukhari, Muslim, wa Ibnu Majah lagi tuh ya kan. Makanya ketika menyolatkan jenazah itu nggak mau nyolatin gitu. Alasannya apa sih? Pada nonton tuh di pinggir musola. Kenapa sih gak mau ini? Kata dia, saya nggak afdol. Mungkin ini karena yang diundang itu ustadz. Entum ya? Undangnya untuk persaksian. Tadi itu ada perdebatan. Persaksian itu apakah haknya, prerogatifnya para sahabat saja atau juga berikutnya? Kata Syekh Fatah Abdul Huda, katanya bukan hanya para sahabat saja, ini juga berlaku kepada generasi berikutnya, minal muttaqin wal mu'minin, kira-kira begitu ya. Nah, jadi ibaratnya merasa kalau menyolatkan itu nanti ketika ayo syahadu al khair, dia merasa saya belum pantas, kira-kira ini husnuzon saya begitu ya. Nah, tapi sebetulnya secara syariah ya tidak, karena ini adalah bagian daripada kebaikan. Bahkan ini bagian dari apa? Hakul janazah, ya, yaitu as-sholatu alaiha. Maka kan walaupun ini fardu kifayah, ini harus kita menjadi bagian dong dari yang menyolatkan jenazah. Lalu setelah itu biasanya imamnya atau ininya yang mendoakan asyhadu, coba persaksikan bahwa jenazah yang ada di hadapan kita ini min ahlil khair, ahlul khair. Kenapa 3 kali? Karena ini ternyata ya wajabat gitu ya kan, ahlul khair kan gitu ya, iya kan? Ini yang kita temukan permasalahan di masyarakat loh, ya kan? Nah, ternyata memang ada dalilnya wajabat. Nah, dengan segala apa namanya maksud saya realita yang dihadapinya, ini pengarang Syekh Fatah sangat-sangat bijak sekali. Tanpa harus dipermasalahkan itu wajibat. Udah, kita jangan mikir yang terlalu jauh. Apa sih? Ngapain sih? Orang Allah itu tidak wajib kan gitu bagi Allah ya. Emang Allah bisa diatur oleh hambanya? Nggak bisa. Tapi karena nabinya mencontohkan, kita berhusnuzon bahwasanya hilmuhu yasbiqu ghadabahu. Kasih sayang Allah mendahului murkanya. Hilmuhu yasbiqu ghadabahu. Ini karena sebelumnya enggak masuk. Kita jangan ikut-ikutan yang mempertanyakan atau yang tidak ada yang kan gitu kan. Sekarang nggak, buat apa ini diazankan di apa gitu. Udahlah, ini semua para ulama itu meninggalkan kebaikan, ya kan? Jadi kita ikuti ahlul khair. Kalau saya
kalau mengimami jenazah, kalau sekalian, kayak tadi itu, kan dipertanyakan realitanya ini sebetulnya ahlul khair atau ahlul syar kan gitu ya. Bagi saya tidak memandang amal, tapi yang saya lihat paling tidak si mayit ini kalau bapak-bapak sudah membesarkan anaknya. Kalau ibu luar biasa, sudah bertaruh nyawa untuk anaknya. Itu khair nggak itu? Iya. Ada yang pokoknya nih, nggak sholat, nggak apa, tetap saya ahlul khair. Tapi dalam sambutan saya, setidaknya dia sudah baik kepada keluarganya. Kan dia punya anak, ya kan? Paling tidak waktu lahiran itu tanggung jawab. Setelah itu kan nggak tahu. Jadi tetap ada itunya, ada apanya? Ada kebaikan. Tetap walaupun sedikit. Walaupun sebiji sawi. Nah, tetap ada kebaikan. Jadi, ya sekalian, luar biasa ini hadis ini mendidik kita. Tadi kan ada unsur ta'limiyahnya ya. Bahwasanya kalau ngajar itu diulang-ulang sampai 3 kali untuk lebih melekatnya. Maka saya nggak salah juga ya kalau pidato saya apa kan gitu kan, saya minta itu kan, sepi ing pamri rame ing gawe apa gitu kan, saya minta mereka ngulangi itu kan. Nah itu metode untuk menguatkan, menancapkan. Jadi ini bilangan 3 kali itu memang sunnah kan. Dalam wudu at-taslis sunnah, dalam sholat taslis juga sunnah, tasbih ya, membaca apa itu bilangan 3 itu disunnahkan.